Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengenali tujuan hidup adalah sesuatu yang pokok yang harus dilakukan oleh manusia. Sebab dari tujuan itu manusia nanti akan mencapai sesuatu yang dia inginkan. Dan tujuan itu terletak di dalam hati manusia. Dan setiap manusia harus mengetahui, mengenali, memastikan, dan merenungkan apa tujuan yang ada di dalam hatinya selama ini setiap dia bertindak atau setiap dia mengucap. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kita tentang pentingnya mengenali tujuan itu di dalam ayat suci Al-Quran. Begitu pula Nabinya Muhammad SAW di dalam beberapa sabdanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan kepada hambanya bahwa di antara tujuan seluruh umat manusia yang beragam, yang bermacam-macam, kalau Anda menyaksikan setiap pagi Anda keluar dari rumah atau setiap sore Anda kembali dari rumah, Anda akan melihat berapa banyak manusia yang berjalan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan keperluan mereka masing-masing dan dengan bermacam-macam pikiran yang ada di dalam otak mereka, dan semua itu bersumber dari tujuan hidup mereka. Dari beragam tujuan umat manusia itu, Allah merangkumnya menjadi dua tujuan. Sebenarnya tujuan hidup manusia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang saya baca tadi hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah man kana yuridul ajilah. Siapa yang menginginkan al-ajilah. Al-ajilah adalah sesuatu yang segera. Yang dimaksud sesuatu yang segera itu adalah dunia. Macam manusia yang pertama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat suci itu adalah manusia yang memiliki tujuan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, siapa yang bertujuan dunia, mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu. Siapa yang memiliki tujuan dunia, maka kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan apa yang dia inginkan bagi siapa yang kami kehendaki. Ini menunjukkan dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga siapa yang menginginkan, baru menginginkannya di hati, kata Allah, maka kami akan segera memberikan dunia itu bagi siapa yang menginginkan dan bagi siapa yang kami kehendaki. Namun akhir hidupnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kami jadikan bagi mereka yang bertujuan hidup dunia itu, akhir hidup mereka adalah neraka jahanam. Mereka akan dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terusir dan terhina. Kemudian macam manusia yang kedua, waman aradal akhirata. Siapa yang menginginkan akhirat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang menginginkan akhirat? Akhirat itu sesuatu yang mahal. Kalau tadi menginginkan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kami segera memberinya. Tapi karena akhirat sesuatu yang mahal, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syarat. Wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Allah memberikan dua syarat. Yang pertama, dia menginginkan akhirat, lalu dia bertindak, beramal sesuai dengan keinginannya. Jika dia menginginkan akhirat, karena akhirat sesuatu yang mahal, maka dia harus berbuat untuk keinginannya yang mahal itu sesuai dengan apa yang dia inginkan.
wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri oleh Allah. Kata ahli tafsir, yang dimaksud disyukuri adalah diterima usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi kita bisa memahami tujuan hidup manusia terbagi menjadi dua, yaitu tujuan duniawi dan tujuan ukhrawi. Yang dimaksud tujuan dunia adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud tujuan akhirat adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam perbuatan baiknya atau perbuatan mubahnya, dia akan mendapat dengan sesuai apa yang dia tujukan. Marilah kita menilik tujuan hidup kita selama ini, apa yang kita perbuat, kita tujukan untuk siapa. Jika untuk dunia, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Jika tujuan kita untuk akhirat, maka kita tergolong orang-orang yang beruntung. Kenalilah tujuan kita, maka kita akan hidup berada di jalan yang benar.